Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir YouTube Channel. Video kali ini saya ingin memberi pencerahan kepada teman-teman, terutama adalah teman-teman newbie atau teman-teman pemula gitu ya. Banyak teman-teman newbie atau teman-teman pemula yang tidak mengerti ya apa itu namanya trading. Kita nggak usah bicara masuk ke dalam trading dulu ya. Pengertian trading aja mereka belum mengerti begitu. Jadi banyak yang bertanya kepada saya mereka tidak minta diajarkan trading, malah mereka minta diajarkan bagaimana deposito di MT4 atau MT5. Padahal MT4 atau MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 itu adalah suatu aplikasi hanya digunakan untuk kita trading. Sedangkan untuk kebutuhan kita trading bukan hanya dibutuhkan MetaTrader 4 saja tapi di sini dibutuhkan juga elemen-elemen lain seperti broker. Jadi MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 itu hanyalah suatu aplikasi Aplikasi itu gunanya untuk apa? Adalah suatu alat agar kita bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk kita trading. Secara garis besar trading kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah perdagangan. Cuman perdagangan yang kita lakukan adalah kita tidak melakukan perdagangan secara fisik. Jadi kita bagi dua ya teman-teman. Sebenarnya trading itu terutama itu trading forex. Forex itu adalah kita berdagang dalam valuta asing. Yaitu kita memperjualbelikan mata uang asing. Contoh, kita berdagang dalam mata uang GBP USD, yaitu kita berdagang dalam mata uang pound sterling Inggris dengan US dollar gitu. Atau kita berdagang dalam mata uang lain, umpamanya USD Jepang Yen yaitu kita berdagang antara mata uang dolar Amerika dengan Jepang Yen. Yaitu salah satu contoh. Tentu saja bukan hanya dua mata uang saja tetapi cukup banyak. Saya hanya mengambil salah satu contohnya saja. Jadi buat teman-teman ketahui, trading adalah suatu kegiatan, terutama sekarang itu adalah rata-rata menggunakan online. Kita bisa melakukannya baik itu lewat handphone atau lewat laptop gitu ya. Untuk kita bisa bertrading teman-teman, pertama kali teman-teman harus pahami dulu apa itu trading. Seperti saya jelaskan tadi, trading itu adalah berdagang. Jadi berdagang di sini ada yang kita berdagangnya mata uang, ada juga kita berdagang dalam bentuk komoditi. Komoditi apa saja terdapat di dalamnya adalah emas, platinum, silver, dan juga crude oil yaitu minyak. Jadi kita bisa melakukan di sini namanya jual dan beli Tentu saja namanya perdagangan itu tidak lepas dari jual dan beli, yaitu buy dan sell Kalau kita mau sell tentu harus ada yang buy. Dan juga kalau kita mau buy tentu juga harus ada yang sell. Jadi ini adalah suatu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin membeli sesuatu barang, tentu harus ada orang yang ingin menjual. Begitu juga kalau kita ingin menjual sesuatu barang,
tentu juga harus ada orang yang mau beli, ya. Jadi jual dan beli, beli dan jual. Itu adalah suatu pasangan. Jadi buat teman-teman newbie tadi adalah menanyakan untuk melakukan ya suatu trading, ada beberapa elemen yang kita butuhkan. Pertama, kita membutuhkan namanya broker. Broker adalah suatu perusahaan yang bergerak ya di bidang jasa. Jadi broker itulah nanti akan menyalurkan ya perdagangan kita ke market. Nah, jadi market di sini adalah pasar ya. Nah, terutama kalau forex itu marketnya adalah lintas negara, bukan hanya di satu negara saja. Jadi kalau forex itu sifatnya global dan juga cukup luas ya jangkauannya, terutama di 5 benua ini ya, semua ada yang trading forex. Jadi tugas dari broker itu adalah menyalurkan dana kita untuk beli atau jual dalam suatu mata uang ataupun ya komoditi. Jadi broker ini keuntungannya apa? Keuntungan dari broker ini adalah mereka mendapatkan fee, yaitu semacam komisi trading. Nah, jadi cukup bervariabel ya, setiap broker itu menetapkan komisi berbeda-beda ya. Berbeda-beda antara broker A, broker B, broker C. Jadi broker inilah yang menyalurkan ya permintaan kita ya ke market. Jadi kita nggak bisa langsung gitu loh. Lalu yang kita gunakan aplikasi kita ya untuk berinteraksi dengan market, kita menggunakan MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Ada juga sebagian broker lokal di Indonesia nih, saya lihat mereka juga tidak memakai MetaTrader 4 atau 5. Mereka menggunakan ya semacam aplikasi ya mereka sendiri. Mereka biasa menyebut itu adalah menggunakan e-trading. Ya begitu. Jadi kesemuanya itu adalah sah-sah saja sebagai aplikasi untuk kita bertrading di market. Jadi buat teman-teman ketahui bahwa trading kita perlu pertama membuka akun di broker. Nah, jadi kita untuk bertrading di market itu, kita pertama syaratnya harus mempunyai rekening dulu. Artinya kita mempunyai akun dulu. Nanti ya akun ini harus kita tempatkan uang kita di situ. Harus kita store uang kita di akun kita di broker yang kita tetapkan sebagai partner kita untuk bertrading. Nah, jadi jumlah uang yang kita butuhkan itu bermacam-macam ya. Terutama kalau di broker lokal ya. Broker lokal itu minimal per trade ya sampai hari ini paling kecil itu adalah mini lot ya, yaitu 1 juta. 1 juta itu hanya sekali trading ya teman-teman ya. Dengan catatan kalau kita untung 100 pip, kita untungnya 1 juta juga. Tapi jika kita rugi 100 pip, kita juga ruginya 1 juta. Itu untuk broker lokal. Kalau broker luar, artinya broker di luar Indonesia ya, bisa tradingnya itu menggunakan micro lot, yaitu lebih kecil lagi ya. Bisa dimulai dari 0,01 lot, yaitu kalau setara dengan 100.000 per trade. Ya, itu hanya ada di broker luar. Sedangkan di broker lokal atau broker Indonesia itu sampai saat ini ya pihak Bapepti belum mengizinkan untuk micro lot ya. Jadi kalau teman-teman mau trading di mikronya itu teman-teman terpaksa harus membuka rekening di broker luar ya. Jadi broker luar yang eksis di Indonesia sekarang itu ada beberapa broker ya. Di sini saya sebut saja ya. Ada MRG.
ada FBS, ya, ada cukup banyak lagi, ya. Jadi broker-broker luar ini, ya, bagaimana dengan legalitas mereka? Tentu saja namanya mereka broker luar, ya, dan juga sekarang ini namanya sudah global. Kita menggunakan internet, kita tuh bisa saja ya menjangkau ke negara-negara mana. Tentu saja yang namanya broker luar ini mereka tidak terdaftar di Bapepti, ya, yaitu suatu badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi, ya, yang biasa ya mengawasi perdagangan di forex ini. Tapi di negara mereka, mereka tetap mempunyai legalitas, ya. Contoh kalau FBS, ya. FBS itu adalah broker asalnya adalah dari negara Rusia, ya. Dari Rusia. Ya tentu di Rusia mereka punya izin, mereka punya legalitas. Tapi di Indonesia ya mereka dianggap sebagai ilegal. Tapi di negara mereka, mereka adalah resmi gitu loh. Ya, sama dengan broker kita. Kalau broker kita yang broker lokal yang di Indonesia, ya, umpamanya di sini broker lokal, ya. Nah, kalau di luar negeri, ya orang luar negeri juga menganggap kita ilegal gitu loh. Karena kita juga tidak terdaftar di badan pemerintah mereka. Nah, jadi sama aja ya. Yang penting tanggung jawab dan broker ini bisa kita percaya gitu, ya. Saya juga training menggunakan broker luar udah berapa tahun ya. Sampai hari ini belum pernah ada masalah gitu loh, ya. Mau WD juga cepat gitu, ya. Ya tidak ada masalah. Yang penting carilah broker luar yang sudah lama eksis, terutama ya di negara kita, ya. Ya, kenapa kita terpaksa menggunakan broker luar? Kenapa Bapepti tidak memberikan broker lokal ini micro lot? Kalau Bapepti mengizinkan broker lokal menggunakan micro lot, ya saya rasa saya juga tidak mau bertrading di broker luar. Karena perlu diketahui, setiap kemampuan trader itu kan berbeda-beda kantongnya. Ya, kalau mereka kantongnya tebal, ya mungkin mereka ya buka akun yang gede gitu. Tapi namanya kadang newbie ya, dan juga dananya terbatas. Contoh, kalau mereka dananya kalau hanya 1 juta, mereka nggak mungkin lah buka akunnya untuk akun lokal. Karena akun lokal itu ya, sekali trading sudah 1 juta. Mana ada ketahanan marginnya lagi gitu. Ya, jadi terpaksa. Kalau kita hanya modalnya 1 juta, kita hanya bisa membuka akun luar gitu loh. Karena akun luar itu kan, kalau 1 juta, kita sudah bisa bertrading 10 kali. Sedangkan untuk akun lokal, kita 1 juta hanya 1 kali. Oleh sebab itu, saya juga menghimbau kepada pihak pemerintah, terutamanya ya Bapepti, izinkanlah broker lokal ini ya untuk membuat semacam mikro akun, yaitu bisa 100.000 per trade. Jadi biar semua trader-trader Indonesia ini tidak mengalir dananya keluar gitu loh. Kenapa broker luar negeri bisa mikro lot? Kenapa kita sendiri tidak bisa? Ya ini penyakitnya udah lama, berpuluhan tahun ini komplainan-komplainan. Tapi hingga hari ini ya, kayaknya tidak pernah ditanggapi dan tidak pernah mau didengar, ya. Ya akhirnya walaupun itu uangnya 1 juta, kalau rekeningnya itu ya jutaan, ya akhirnya banyak juga uang kita mengalir keluar. Ya ini mudah-mudahan didengar lah ya oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ya, bisa menjadi pertimbangan ya untuk kedepannya gitu ya. Kenapa di luar negeri kok bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi ada malah lagi yang broker lokal itu ya, wajib depositnya 100 juta dan trading minimalnya tuh 1 lot 10 juta. Ya ini lebih parah lagi kalau untuk newbie ya.
Karena ini sebetulnya trading plan begini tidak dirancangkan untuk para newbie. Ini dirancangkan adalah untuk fund manager, untuk yang sudah senior. Bayangkan 100 juta, berapa orang mempunyai kemampuan di situ? Ya, dan sekali trading harus 10 juta. Apalagi newbie, ya disuruh trading sekali trading 10 juta, akhirnya habis rata-rata, ya. Jadi untuk para newbie ya, kalau saya lebih menyarankan pertama Anda jangan langsung buka akun real kalau mau trading. Lebih baik ya Anda pakai akun demo dulu. Karena akun demo itu nggak perlu bayar, gratis. Anda boleh belajar dulu di akun demo. Belajar akun demo kira-kira ya 1 bulan atau 3 bulan. Yang penting Anda sudah mahir, sudah pintar, sudah dari akun demo itu bisa menghasilkan profit yang konsisten. Ya baru Anda beralih ke akun real. Jangan Anda ucup-ucup langsung dibujuk rayu orang ya. Sehari bisa cuannya berapa juta, Anda tergiur ya. Anda langsung buka akun, akhirnya yang rugi Anda sendiri ya. Jadi selain kita belajar di akun demo itu ya, kita juga sebenarnya kalau belajar perlu mentor, itu yang bagus ya. Dengan adanya mentor ya, kita belajar lebih menghematkan waktu ya. Nah, carilah mentor kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda dibimbing oleh mentor itu prosesnya juga lebih cepat dan Anda juga bisa menghemat waktu ya. Anda tidak perlu membuang waktu kalau mencari sendiri. Karena dengan adanya mentor Anda sudah bisa menghematkan waktu. Ya, karena lika-liku yang Anda lewat itu sudah dilewati oleh mentor Anda. Mereka akan memberitahu di mana kelemahannya trading dan bagaimana supaya trading kita itu bisa lebih profesional. Itu perlu mentor ya teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman, sekali lagi saya tekankan bahwa MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 itu hanyalah suatu aplikasi. Nah, selain aplikasi itu, kita membutuhkan broker. Setelah itu, kita apa lagi? Membutuhkan dana. Lalu kita membutuhkan apa lagi? Kita membutuhkan skill, ya. Yang paling penting dari kesemua ini adalah skill atau ilmu, ya. Walaupun Anda punya broker yang bagus, ya, punya dana yang banyak, ya. Nah, jika Anda tidak punya ilmu, ya, Anda akan rugi di market. Karena orang yang berdagang, kalau tidak ngerti dagang, pasti dagangnya bangkrut. Itu sama aja artinya ya. Jadi kalau Anda berdagang, umpamanya Anda tidak belajar dulu, ucup-ucup Anda ikut-ikutan, ya, pasti Anda habis. Apalagi ini namanya trading. Trading itu adalah high gain, high risk. Keuntungan juga ada, dan rugi juga bisa, ya. Jadi sama-sama mempunyai potensi. Cuman kalau Anda diajak oleh teman Anda atau pemilik Anda, mereka sebagai marketing, mereka jarang ingin menjelaskan tentang resiko. Ya, mereka hanya bicara tentang potensi keuntungan. Ya, kalau kita trading, kita bisa kaya raya, kita sehari bisa untungnya berapa. Tapi mereka sangat jarang ingin menjelaskan kerugian atau resiko bangkrut yang akan terjadi di market itu kayak apa. Ya, ya itulah kadang-kadang marketing yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan keuntungan dia saja. Karena kalau orang trading, ya marketing itu kan mendapat keuntungan, mereka mendapatkan fee. Makanya kadang ya mereka jor-joran, suruh orang hajar lot gitu loh. Tapi dia tidak memikirkan resiko dari hajar lot itu nanti akan membuat nasabahnya itu bangkrut. Nasabahnya itu MC ya. Ya di sini juga saya ingin berpesan ya, atau himbauan kepada teman-teman marketing, kita sah-sah saja ya dalam menjalankan suatu profesi. Baik mau jadi marketing
di forex, marketing broker itu sah-sah saja. Yang penting Anda ya berilah paparan tentang market yang sebenarnya. Ya, jelaslah dengan sejujur-jujurnya. Jangan Anda udang di balik batu, jangan. Ya, nanti kasihan loh nasabah kita. Apalagi nasabah kita itu adalah family kita, ya, sahabat kita, ya orang dekat kita. Gara-gara trading loh, banyak orang putus hubungan antara sahabat karib tadi dengan family tadi. Kenapa? Karena akhirnya nasabah ini loss, ya. Marketing ini menghindar diri, nggak bisa ditelepon lagi, nggak bisa di call-call lagi. Yang semulanya nih sahabat baik, yang semula ini adalah family dekat, akhirnya gara-gara trading, nasabah rugi, akhirnya hubungan ini terputus. Jadi sebaiknya para marketing, marilah kita berikan edukasi yang baik, terutama kepada newbie, kepada pemula. Kalau mau trading juga, itu ada resiko. Tapi di samping itu juga, ya trading itu juga mempunyai potensi untuk mendapat keuntungan. Mungkin itu saja ya video kali ini ya untuk teman-teman newbie. Semoga pencerahan ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Dan jika merasa video ini bermanfaat ya bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkannya. Jumpa lagi di video saya berikutnya.